Setiap hari kamu menyentuh benda yang ada di sekitarmu. Tapi tahukah kamu kalau benda tersebut sangat kotor? Bahkan lebih kotor dari toiletmu. Mungkin setelah kamu nonton video ini, kamu akan bergegas membersihkannya. Bagi yang hobi nonton TV, pasti tahu benda yang satu ini. Benda yang berukuran segenggam tangan ini ternyata banyak kumannya. Penelitian mengungkapkan bahwa remote TV merupakan benda paling kotor, dengan tingkat bakteri dan jamur mencapai 290 unit bakteri per cm persegi. Sedangkan pada dudukan toilet ditemukan hanya 12,4 unit bakteri per cm persegi. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah bakteri pada remote TV. Mungkin banyak dari kalian yang sudah berpikir dari awal bahwa uang merupakan salah satu benda yang terkotor, dan itu benar. Kamu memegangnya setiap waktu, tapi apakah kamu pernah mencucinya? Menurut peneliti, selembar uang terdapat sekitar 3.000 bakteri penyebab jerawat. Bayangkan saja, seseorang menjilat jarinya untuk menghitung uang, lalu kemudian kamu memegang uang itu. Setiap kali kamu masuk ruangan, objek yang paling pertama kamu sentuh pastinya gagang pintu, ya sob? Bukan hanya pintu rumahmu, gagang pintu kulkas adalah objek yang banyak terdapat bakteri. Tak tanggung-tanggung, dalam satu gagang pintu bisa menjadi tempat koloni hingga 300 bakteri E. coli. Bakteri ini yang akan membuatmu merasa mual, diare, dan muntah. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa mencuci gagang pintu yang ada di rumahmu dan menggunakan antiseptik setelah menyentuh gagang pintu di tempat umum. Tidak semua orang menyentuh benda ini, tapi setidaknya kamu tahu kalau keyboard adalah salah satu benda yang bisa jadi sarang kuman. Bahkan salah satu rumah sakit di Belanda mengumpulkan 100 keyboard dan 99 antaranya ditemukan bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Setelah menggunakan benda ini, kamu harus membersihkan tanganmu. Kamu pasti menyentuhnya kali ini. Benda ini bisa 10 kali lebih kotor dari toiletmu. Kamu menggunakannya seharian, bahkan saat kamu masuk toilet. Kamu membersihkan toiletmu, tapi kamu tidak membersihkan smartphone-mu. Padahal benda yang satu ini terdapat banyak bakteri. Salah satunya bakteri yang bisa membuatmu diare. Nah, ini untuk ibu-ibu guys. Kedengarannya tidak masuk ke akal kalau spons pencuci piring banyak kumannya. Tapi hal ini tidak diragukan. Setelah kamu menggunakan benda ini, apakah benda ini akan benar-benar bersih? Menurut peneliti, setidaknya 75% spons pencuci piring terkontaminasi bakteri coliform. Bakteri yang bisa hidup di saluran pencernaan manusia seperti bakteri Escherichia coli dan bakteri Enterobacter aeruginosa. Sebagian besar orang akan menyimpannya begitu saja, padahal dengan keadaan yang lembab akan menjadi tempat yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri. Mimin sarankan setelah menggunakannya, simpan di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Sebuah studi dari Organisasi Kesehatan Masyarakat (NSF) Internasional menemukan 64% pegangan sikat gigi mengandung jamur dan ragi dibandingkan 27% kursi toilet. Sikat gigi fungsinya menghilangkan bakteri dari gigi Anda, tapi bakteri ini menempel ke bulu sikat kemudian menetas ke dudukan sikat gigi kamu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati pada wadah sikat gigimu. Mencuci muka sebelum tidur bukan jaminan sarung bantalmu aman dari bakteri. Ada 15 juta sel kulit mati yang terlepas dari tubuhmu setiap malam. Dan hal ini mengundang bakteri Staphylococcus aureus, bakteri yang bisa menyebabkan wajahmu berjerawat. Kamu menyentuh benda ini 2 kali dalam sehari, saat pagi dan menjelang malam. Tapi apakah kamu pernah membersihkan saklar lampumu? Jangan disiram ya. Kamu bisa memulainya dengan menyemprotkan cairan pembersih ke handuk kecil, kemudian usapkan ke saklar lampumu. Kamu mulai hari ini dengan baik. Kerja tepat waktu, dibutuhkan jam tangan untuk mengatur jadwalmu hari ini. Tapi tunggu dulu, apakah kamu tipe orang yang suka dengan jam tangan yang berbahan karet atau logam? Jika kamu menyukai jam tangan dengan bahan karet, sebaiknya kamu membersihkan pergelangan tanganmu. Karena jam dengan bahan ini ditemukan banyak bakteri aerob daripada jam berbahan logam.